Bapak Ibu Sobat AM yang terkasih, kembali lagi dalam Renungan Harian Angin Mamiri bersama saya, Frater Wilbert Evensus. Pada hari ini kita akan merenungkan kembali Sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-29 sampai ke-32. Sebelum memulai permenungan kita kali ini, marilah kita awali dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar sabda yang kami renungkan nanti dapat sungguh bermanfaat bagi kehidupan rohani kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak mengerumuni Yesus, berkatalah Dia, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Sobat AM yang terkasih, pada Injil tadi kita mendengar bagaimana Yesus mengecam orang banyak oleh karena mereka terus-menerus meminta tanda kepada Yesus. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi pada zaman Yesus sedang menantikan seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Kedatangan Mesias tersebut memang telah dinubuatkan oleh para nabi dalam kitab Perjanjian Lama. Di sana digambarkan Mesias sebagai sosok yang penuh kuasa, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Sehingga sebenarnya sangat lumrah apabila orang-orang Yahudi meminta tanda kepada Yesus yang menunjukkan banyak mujizat dan pengajarannya sungguh luar biasa untuk sungguh membuktikan bahwa Yesuslah Mesias yang mereka nanti. Bapak Ibu Sobat AM yang terkasih, pada umumnya manusia memang senang memakai tanda untuk dapat memahami suatu konsep atau peristiwa dengan lebih mudah. Misalnya, langit mendung sebagai tanda hujan akan turun. Tetapi pada hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengecam orang-orang Yahudi yang meminta tanda kepada Yesus. Yesus bersikap tegas karena sebenarnya telah banyak sekali tanda yang ia perbuat di tengah-tengah orang Yahudi.
baik dalam bentuk sabda maupun karyanya. Namun tanda-tanda yang Yesus kerjakan tersebut tidak mampu ditangkap oleh orang-orang Yahudi karena mereka terlalu terpaku pada pemahaman mereka sendiri. Mereka merasa merekalah yang paling benar dan mereka merasa kitab suci Perjanjian Lama tersebut tidak mungkin salah, sehingga mereka terus-menerus menuntut tanda kepada Yesus. Mereka bersikap egois dan tidak mau menghargai karya-karya Yesus yang sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, Sobat AM yang terkasih, terkadang kita pun bersikap seperti orang-orang Yahudi pada bacaan tadi. Khususnya, kita sering meminta tanda pada Tuhan, yaitu dalam bentuk pengabulan doa kita. Seringkali kita memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Maksudnya, kita seringkali meminta pada Tuhan pertolongannya, namun kita tidak mau jika Tuhan menolong kita dengan caranya sendiri. Kita menuntut Tuhan untuk menolong kita dengan cara yang kita kehendaki. Bapak, Ibu, Sobat AM yang terkasih, Injil hari ini mengajar kita semua untuk tidak berdoa dengan egois. Kita boleh memohon pertolongan pada Tuhan, tetapi perlu kita ingat bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Tidak mudah memang untuk dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan ketika Ia menempatkan kita dalam situasi yang amat sulit. Kita harus belajar untuk tidak diperbudak oleh hasrat sendiri, oleh keegoisan sendiri, dan kita harus mulai belajar untuk menerima kehendak Tuhan, walaupun rasanya amat berat. Saya ingin menutup permenungan kita hari ini dengan kata-kata Santo Paulus. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak wanita hamba, melainkan anak-anak dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan tunduk lagi di bawah perhambaan. Semoga Roh Kudus menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, Sobat AM yang terkasih, demikianlah renungan kita. Marilah kita tutup dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat dan tuntunanmu sepanjang permenungan kami pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah kami renungkan bersama dapat sungguh bermanfaat bagi kehidupan kami dan dapat menuntun kami untuk tidak lagi berdoa dengan egois, melainkan kami mulai dapat belajar untuk menerima kehendak-Mu walaupun rasanya sulit. Tolonglah kami ya Tuhan, hamba-Mu yang lemah ini. Inilah doa kami dengan pengantaran Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.